bagaimana tentang bidadari surga. Ibu-ibu, tolong dengarkan baik-baik. Karena ibu-ibu kalau jadi wanita yang solehah akan menjadi bidadari di surga. Kalau tidak, jadi bidadari dari gua hantu. Harus jadi wanita yang solehah supaya menjadi ratu bidadari, bersaing dengan bidadari yang ada di sana. Saya ceritakan dulu tentang sifat-sifat bidadari. Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi sebutkan dalam banyak hadis tentang sifat-sifat bidadari surga. Di antaranya Allah menyebutkan, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fihinna qasiratut tarf, lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Bidadari surga sifatnya di antaranya menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Apa maksudnya menundukkan pandangan? Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama, dia menundukkan pandangan suaminya. Saking cantiknya, saking indahnya, saking moleknya, sampai sang suami tidak perlu melirik kepada wanita lain. Kenapa? Karena dia sudah puas dengan apa di hadapannya. Sangat cantik ini. Tafsiran kedua, sang bidadari tundukkan pandangan dia, tidak pernah melihat laki-laki lain. Kenapa? Yang dia lihat cuma suaminya saja. Dia tidak pernah membandingkan suaminya dengan laki-laki lain. Apalagi selingkuh. Apalagi punya hubungan gelap dengan laki lain. Apalagi berhubungan lewat Facebook, WhatsApp dengan kekasih lama. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Cinta lama, apalagi bubarkan keluarga. Ini banyak terjadi, Ibu, hati-hati. Nah, bidadari surga tidak pernah melihat kepada laki-laki lain. Yang dia lihat adalah suaminya tok. Maka suaminya sangat bahagia. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah dibandingkan dengan lelaki yang lain. Ini sifat bidadari. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam yatamithunna insun qablahum wala jan." Bidadari surga tidak pernah disentuh oleh laki lain, bahkan jin tidak pernah menyentuhnya. Yang pertama menyentuhnya adalah suaminya di surga. Dan wanita yang seperti ini cintanya kepada suaminya sempurna. Kenapa? Dia tidak tahu laki-laki lain. Jadi kalau Anda masuk surga bertemu dengan bidadari, Anda ini laki-laki paling tampan di mata bidadari karena bidadarinya enggak pernah lihat laki-laki lain. Bagaimanapun model Anda jadi yang paling tampan. Karena dia tidak pernah lihat laki-laki lain. Tidak pernah disentuh laki-laki, tidak pernah jin aja enggak pernah nyentuh. Jangankan manusia, jin aja enggak pernah nyentuh. Ini sifat bidadari, tundukkan pandangan, tidak pernah nengok-nengok yang lain. Yang kedua, karena kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Para bidadari tersebut seperti al-yaqut. Al-yaqut maksudnya adalah intan berlian, al-marjan maksudnya adalah seperti mutiara. Maksudnya apa? Bidadari tubuhnya itu bening dan putih, kulitnya sangat putih, putih sekali. Ibarat mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Kita lihat kalau ada mutiara putih dalam cangkangnya, putihnya itu mulus, tidak terkontaminasi, tidak terkotori dengan titik-titik, enggak. Selama ini dia terjaga dalam cangkangnya. Beda dengan putih manusia wanita di dunia. Pasti ada bintik-bintiknya, terkadang ada tai lalatnya. Terkadang tai lalatnya besar, terkadang kecil, ya. Putihnya enggak sempurna. Wanita bidadari di surga putihnya sempurna, tidak ada titik-titiknya sama sekali enggak ada. Seperti mutiara dalam cangkangnya. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, yura bayadu saqaiha min wara'i sab'ina hulla. Kata Nabi SAW, bidadari tatkala di surga dia pakai gaun. 70 gaun dia pakai. 70 baju dia pakai untuk bertemu dengan suaminya di surga. Meskipun dia sudah pakai baju 70 gaun, saking putihnya betisnya, tetap saja kelihatan putih betisnya di balik 70 gaun. Saking putihnya. Kalau bapak-bapak masuk surga, bapak ketemu bidadari. Terus bidadari tersebut hadir, pakai baju 70 lapis. Ternyata lihat betisnya putih, kelihatan dari luar. Bapak pasti enggak sabaran untuk merobek 70 gaun tersebut. Saking putihnya di balik 70 gaun kelihatan. Ibu-ibu, jangan khawatir kalau mau surga putih seperti bidadari. Kalau sekarang ya terima aja. Baik. Di antara sifat para bidadari bening, tubuhnya bening. Nah, ini yang sekarang kita tidak bisa
Mikirkan bagaimana beningnya bidadari. Tapi Allah sebutkan bening tubuh mereka. Bahkan Nabi SAW sebutkan di antara beningnya bidadari, kata Nabi SAW, kabiduha mir'atuhu. Bahwasanya hati sang bidadari adalah cermin bagi suaminya. Maksudnya bagaimana kalau suaminya lagi berhadapan dengan istrinya dari bidadari, wajahnya kelihatan dalam hatinya. Saking beningnya. Bagaimana kita enggak paham? Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, yura mukhusaqaiha min wara'il lahmi minal husni. Kata Nabi SAW, atau minal hasan. Kata Nabi SAW, saking beningnya tubuh bidadari, sampai-sampai sumsum tulangnya kelihatan di balik dagingnya. Kalau kita bayangkan, pikir genderuwo ini. Iya. Kok bisa perempuan kelihatan sumsumnya? Tapi Rasulullah SAW bantah. Kata Rasulullah SAW, minal hasan, karena saking cantiknya. Kalau kita sudah renungkan, kita nggak bisa renungkan bidadari seperti apa ini. Kok bisa sumsumnya kelihatan?